Konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel beberapa waktu terakhir memperlihatkan kecanggihan peralatan militer dari masing-masing negara. Mulai dari drone kamikaze, rudal jelajah, hingga rudal balistik berkecepatan hipersonik diluncurkan dalam eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Di tengah kecanggihan militer dunia, sudah sampai mana alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik Indonesia? Meski perlahan, industri pertahanan nasional tengah menapaki penguasaan teknologi senjata pemusnah. PT Dahana, BUMN bagian dari DFNID yang bergerak dalam bidang peledak, telah menjejakkan satu kaki pada teknologi peroketan. Salah satu yang telah diproduksi bernama Erhan 122, buah karya konsorsium roket nasional yang dipimpin PT Dahana. Roket ini telah resmi digunakan oleh TNI dan memiliki jangkauan efektif sekitar 25 km. Hasil penelitian dan perkembangan terkini, jangkauan roket mencapai jarak 84 km. PT Dahana menargetkan kemampuan jangkauan tembak hingga 100 km. Selain itu ada pula Erhan 450 yang masih dalam tahap pengembangan. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana, Yusef Nugraha Rubani, dalam konferensi pers di Subang, Jawa Barat pada Selasa 23 Juni 2025 mengatakan, segala upaya penelitian dan pengembangan lanjut Yusef merupakan bagian dari strategi besar industri pertahanan nasional mencapai tahap rudal. Namun ia mengakui ada sejumlah hambatan dan dinding tinggi yang perlu dilewati guna memproduksi rudal. Salah satunya adalah penguasaan teknologi. Para pemilik teknologi rudal cenderung protektif dan membatasi penyebaran ilmunya. Meski begitu, Yusef optimistis akan kemajuan industri pertahanan Indonesia. Di Renstra dari tahun 2025 sampai tahun 2029, kita harapkan ada pembangunan lanjutannya untuk fasilitas propeller. Soalnya kalau untuk bahan bakunya relatif kita punya kemampuan untuk mendukung pembuatan pabrik propeller tersebut. Jika melihat kemampuan industri pertahanan yang saat ini dimiliki Indonesia, tentu masih jauh jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh negara-negara maju. Lantas seperti apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan ini? Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, berpandangan mewujudkan industri pertahanan yang mandiri memerlukan komitmen kuat dan peta jalan yang terencana. Ada sejumlah langkah strategis yang harus dieksekusi secara simultan dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, fondasi krusial yang harus diperkuat adalah sumber daya manusia. Rekrutan dan peningkatan kapasitas SDM di sektor ini menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan efisiensi produksi. Beriringan dengan itu, pemerintah mengarahkan BUMN dan swasta untuk mengisi posisi sebagai industri lapis kedua dan ketiga dalam rantai pasok pertahanan nasional. Beranjak ke jangka menengah, Beni menekankan pentingnya penguatan daya tawar saat pengadaan alutsista dari luar negeri. Skema imbal dagang, kandungan lokal dan offset atau IDKLO harus ditingkatkan secara tahunan untuk memastikan adanya alih teknologi yang nyata bagi industri dalam negeri. Sementara untuk visi jangka panjang, Beni melihat perlunya upaya serius membangun industri hulu. Kerjasama dengan konsorsium global pun harus lebih cerdas, yakni diarahkan pada produksi bersama komponen lapis kedua dan ketiga agar Indonesia dapat masuk sebagai mata rantai industri pertahanan internasional. Meskipun perjalanan menuju kemandirian industri pertahanan masih panjang, upaya seperti yang dilakukan PT Dahana menunjukkan optimisme dan potensi besar Indonesia. Nah, kalau menurut Sobat Kompas, kira-kira nih langkah konkret apa lagi yang harus segera diambil pemerintah untuk mempercepat kemajuan industri pertahanan nasional?